Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Steve's Learning Note. Dan saat ini kita memasuki hari ke-35. Dan di hari ke-35 ini kita akan membuat sebuah aplikasi notifikasi hujan. Jadi ceritanya aplikasi ini nanti mampu memberikan notifikasi setiap pagi hari jika hari tersebut hujan. Maka kita pengguna aplikasinya akan mendapatkan notifikasi tersebut dan bisa mempersiapkan diri untuk misalnya membawa jas hujan atau payung dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data dari prediksi cuacanya, kita akan menggunakan website namanya Open Weather. Nah, kalian perlu register dulu karena nanti API-nya membutuhkan API key untuk request datanya. Nah, nanti request datanya API key-nya bisa dapat dari menu account, terus ada My API Keys di sini ya. Kemudian website Open Weather ini mereka menyediakan berbagai macam jenis API. Nah, kita akan menggunakan jenis API yang one call API ya, karena di dalamnya mereka menyediakan hourly forecast for 48 hours. Nah, ini yang kita butuhkan ya teman-teman. Jadi prediksi cuaca per jamnya selama 48 jam ke depan. Nah, kalau kita klik dan kita coba lihat dokumentasinya. Nah, ini adalah API endpoint-nya ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan ini ya teman-teman. Jadi dia butuh parameternya adalah latitude, longitude, dan ini sesuaikan dengan posisi kalian di mana. Kemudian app ID ini adalah API key-nya. Nah, exclude ini nanti kita juga akan pakai karena kita hanya akan menggunakan data hourly-nya saja. Jadi untuk data current, minutely, daily alerts kita tidak akan pakai. Jadi kita akan exclude supaya nanti dari service weather-nya ini mereka juga bisa lebih cepat memproses data kita. Jadi in terms of response time harusnya lebih cepat. Dan untuk units kita akan menggunakan yang metrik ya. Nah, ini gunanya nanti supaya satuan cuaca dan satuan angin itu menggunakan derajat Celcius dan kilometer per jam. Nah, kalau lang ini saya tidak akan pakai karena saya akan pakai defaultnya bahasa Inggris. Kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia untuk deskripsi cuacanya nanti kalian bisa pakai. Oke, nah ini example call-nya. Dan ini adalah example API response-nya. Jadi response-nya ini banyak ya teman-teman. Tapi yang akan kita pakai adalah yang ada di dalam field hourly-nya ya. Nah, DT ini adalah date time dan ini dalam timestamp-nya UTC. Nah, yang kita akan pakai ini dan kemudian ada weather. Jadi dalam field hourly ada list weather dan dia berupa list ya. Tapi kita akan pakai list item yang pertamanya aja karena item pertama yang ini adalah kondisi cuaca utamanya ya. Jadi nanti kita akan menggunakan ID untuk cek apakah hujan atau tidak. Kemudian kita akan menggunakan main dan description untuk nanti menjelaskan misalnya dia hujannya apa, misalnya hujan deras atau hujan ringan. Oke. Nah, untuk ID dari weather-nya sendiri, ini ada di halaman ini ya, weather condition codes. Nah, ini kita bisa lihat ada kelompok 2XX ya. Ini adalah badai. 3XX ini drizzle itu gerimis ya.
dan 5xx ya, hujan. Ini disertai dengan deskripsi dan juga icon kalau dibutuhkan. Jadi kalau misalnya hujan, berarti ID-nya ini di bawah 600 ya. Karena di Indonesia tidak ada hujan. Dan juga di atas 200 ya, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita bisa memprediksi mendapatkan data cuacanya, apakah hujan atau tidak. Nah, nanti kita akan kirimkan notifikasi dengan menggunakan service dari Twilio ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah login di dashboardnya Twilio. Nah, nanti kita menggunakan ini untuk mengirimkan SMS-nya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu code-nya. Oke. Nah, ini code-nya, teman-teman. Ya, kita mulai dari ini ya. Jadi saya menyimpan API-nya, API host-nya dalam sebuah konstanta. Oke, nah ini kita skip dulu mungkin ya. Nah, kita langsung lanjut ke weather API-nya. Di sini kita request menggunakan request get dengan host-nya, dengan parameternya. Ya, kita masukkan latitude, longitude, exclude, dan units-nya. Dan juga ada key-nya ya, key dari API key kita. Nah, yang membedakan di sini adalah API key kita tidak tulis di sini ya, tapi kita dapatkan dari environment variable menggunakan package OS, kemudian kita akses menggunakan function environment.get, kemudian key-nya apa. Dan hal ini juga berlaku untuk Twilio. Twilio ini dia punya juga yang namanya SID dan juga token yang kita butuhkan untuk mengirimkan data dari SMS-nya. Kemudian kita juga menggunakan environment variable untuk mengisi nomor telepon dari dan nomor telepon tujuan ya. Nah, sebenarnya menurut saya untuk nomor telepon tujuan ini kita tidak perlu menggunakan environment variable, tapi bisa pakai flag ya, comment flag. Tapi karena belum dipelajari, jadi kita bisa pakai environment variable dulu sekarang. Tapi saya lebih tetap prefer untuk variabel yang sering berganti setiap kali ada code execution ya, berganti-ganti, itu kita passingnya lewat comment flag aja. Tapi untuk variabel yang jarang berganti kayak token SID itu kita bisa passing lewat environment variable. Nah, di sini saya melakukan sedikit ya pengecekan. Jadi kalau tidak di-provide environment variable-nya, saya raise sebuah exception. Nah, setelah melakukan response get, kemudian saya format jadi JSON, saya ambil datanya ya, yang hourly, yang tadi. Nah, karena API-nya tadi adalah dia provide-nya 48 jam ke depan ya, 48 jam ke depan. Tapi kita hanya butuh 12 jam ke depan. Jadi kita menggunakan slice ya, sebanyak 12. Jadi di hours prediction ini isinya adalah 12 jam prediksi ke depan ya, dari saat code ini dieksekusi. Kemudian saya punya variabel today is raining dan default value adalah false. Dan dia akan menjadi true kalau ketika kita mengiterate di hours prediction list ini dan kita dapatkan bahwa kondisi cuacanya itu ID-nya ya, weather.id-nya di antara 200 dan 600, maka kita bisa bilang hari ini adalah hujan. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi sekarang kita ada di dalam code block ini ya teman-teman, dan di code block ini berarti artinya
kondisi cuacanya adalah hujan ya, karena ID-nya di antara 200 dan 600. Dan kemudian di sini saya akan convert si time-nya, si DT-nya itu ya. Kalau kalian ingat, yang ini. Ya, yang DT ini. Dia dalam UTC, timestamp. Jadi saya convert dulu dari UTC ke local time, yaitu Asia Jakarta. Nah, kemudian saya save di dalam sebuah list. Jadi list ini isinya adalah waktu hujannya kapan, dan juga deskripsi cuacanya apa. Nah, kalau misalnya hari ini ada hujan, if today is raining, nah di sini saya akan mengirimkan SMS ya. Dengan message-nya adalah today is going to rain, terus rain schedule-nya apa. Terakhir ada don't forget to bring umbrella ya. Kemudian terakhirnya saya mengirimkan atau print ya. Print statusnya, message statusnya apa, apakah gagal dikirim atau sedang dikirim dan lain sebagainya, supaya kita bisa melakukan pengecekan jika terjadi sesuatu ya. Dan code untuk mengirim SMS-nya itu ada di dashboard Twilio-nya. Kalian tinggal klik yang bagian read quick start doc-nya. Nanti akan redirect ke sini ya teman-teman, ke bagian yang Python SMS quick start. Kalian tinggal copy aja code-nya yang di sebelah kanan ini, dan dia import sebuah package dari Twilio, dan ini perlu di-download dulu ya teman-teman. Nah, untuk hasil jadinya nanti saya akan tampilkan di layar. Oke. Nah, itu adalah untuk hari 35. Jadi yang kita pelajari adalah API. Itu ada beberapa API yang menggunakan key ya, atau token gitu, untuk data-data tertentu yang memang dari sisi providernya di limit ya. Jadi tidak open, kita harus register, dan dia ada limitasinya untuk yang akun free tier-nya. Oke. Dan kita juga belajar menggunakan ini ya, environment variable untuk menaruh key-nya tersebut. Jadi kita tidak perlu simpan hardcode ya di dalam code-nya, karena itu lebih convenient dan lebih aman ya. Convenient artinya kita tinggal ubah aja value variabelnya di sisi servernya, tempat dimana kita upload filenya, dan untuk tokennya sendiri lebih aman karena kita tidak upload ya di code-nya. Jadi kalau kita push code-nya ke GitHub, itu key ini tidak terlihat ya. Jadi lebih aman. Dan karena sekarang key ini kita simpan dalam environment variable, jadi kita perlu ubah juga cara execute code-nya. Jadi di sini saya kasih contoh. Biasanya kan kita execute code-nya cuman pakai Python 3 spasi main.py ya, tapi di sekarang berubah. Jadi di sebelumnya ini kita menambahkan key environment variable apa yang diperlukan, seperti ini ya. VM key-nya apa, kemudian Twilio SID-nya apa, Twilio token-nya apa, gitu ya. Jadi kalian kalau mau upload code ini di Python Everywhere misalnya, atau di cloud provider lain, kalian perlu menjalankan komennya tuh sampai sini ya. Nah, seperti itu. Atau kalian sebelum execute komennya, kalian save dulu si environment variable-nya di operating system kalian. Oke. Nah, saya punya yang ini adalah yang SMS versionnya ya, tapi saya juga punya yang email versionnya, jadi sama aja sih ya.
Tapi bedanya adalah dia kirimnya nggak lewat SMS ya, lewat email kayak biasa. Kenapa pakai ini? Karena yang Twilio itu dia ada balance-nya teman-teman ya, trial balance, yang free tier-nya. Jadi kita hanya bisa mengirimkan SMS sampai balance kita habis, sampai balance kita masih ada ya. Dan karena saya mau menjalankan notifikasi ini setiap hari, jadi saya ubah pakai email gitu. Tapi untuk logiknya sama ya, nanti kayak akan mendapatkan email seperti ini ya, range schedule, terus schedule-nya apa ya. Jadi kalian bisa lihat misalnya hari ini hujan atau tidak. Nah, itu adalah apa yang kita pelajari di hari ke-35 ini. Di hari ke-36 kita akan belajar tentang stock trading news alert ya. Kita akan buat project berupa stock trading news alert. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya, sehingga ketika video ini saya sudah upload, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Saya harap video pembelajaran ini juga berguna buat kalian. Nantikan video saya berikutnya. Sampai jumpa.